Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Destiana dengan NIM 2227240081. Saya mahasiswa dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kasus yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu tentang Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga, Lebak, Banten yang memberikan teguran kepada siswa yang merokok dan berujung adanya mogok massal di sekolah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pendidikan IPS 1 SD yang diampu oleh Bapak Zeri Rahman Hakim MPD. Dalam pembahasan ini, saya akan meninjau kasus tersebut dari 4 aspek, yaitu aspek hukum, sosial budaya, moral, etika dan adab, serta profesionalisme kerja. Kasus siswa SMA Negeri 1 Cimarga Lebak, Banten sempat viral sekali. Kepala sekolahnya diberhentikan setelah memberikan hukuman pada siswa yang ketahuan merokok dan malah berujung mogok massal dari para siswa. Seorang siswa bernama Indra Lutfiana diduga menjadi korban kekerasan fisik dari kepala sekolahnya. Saya pernah sekali, saya ditampar. Menurut ibu korban, anaknya ditendang dan ditampar usai ketahuan merokok di warung dekat sekolah. Saya mah nggak ikhlas, nggak ridho anak saya sampai ditampar. Sedihnya, ini bukan hanya masalah pribadi, tapi memicu reaksi keras dari para siswa. Ratusan siswa turun ke halaman sekolah, menolak belajar sambil membawa spanduk bertuliskan, "Kami tidak akan sekolah sebelum kepsek dilengserkan." Mereka ingin tuntutan agar kepala sekolah bertanggung jawab didengar. Namun, banyak netizen justru mendukung kepala sekolah, bahkan menyebut siswa yang digampar sebagai anak mami. Apakah tindakan kepala sekolah itu pantas? Atau apakah siswa harus didukung? Yang jelas, kisah ini mengingatkan kita bahwa pendidikan harus aman dan penuh hormat, bukan malah menimbulkan ketegangan. Gimana? Karena ada rumusan yang patah, Bu. Ya, Ibu maafkan dan begitu juga Ibu minta maaf, dan terkait kata-kata itu semoga di hati Indra lukanya nanti hilang. Pak Gubernur sudah memberikan pengajaran tentang keikhlasan. Mudah-mudahan Indra bisa legowo dan Ibu doakan Indra sukses. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, dari kasus ini kita bisa lihat bagaimana kompleksnya dunia pendidikan sekarang antara menegakkan disiplin, hak siswa, dan nilai-nilai moral di sekolah. Awalnya, ada salah satu siswa yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Lalu, kepala sekolah menegur dan menghukum mereka. Tapi diduga caranya berlebihan dan mengandung kekerasan fisik. Akibatnya, para siswa lain marah dan mogok sekolah sebagai bentuk solidaritas. Akhirnya, kepala sekolah malah diberhentikan oleh Dinas Pendidikan. Nah, gimana sih kalau kita tinjau dari 4 sisi hukum, sosial budaya, moral etika dan adab, serta profesionalisme kerja. Secara hukum, dua pihak ini sama-sama mempunyai tanggung jawab. Siswa yang merokok jelas melanggar aturan sekolah sesuai Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan kekerasan di sekolah. Di sana disebutkan peserta didik wajib menjaga ketertiban dan tidak boleh membawa atau menggunakan zat berbahaya seperti rokok. Tapi di sisi lain, kepala sekolah juga tidak boleh menggunakan kekerasan fisik karena dilindungi oleh Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pasal 54, anak harus dilindungi dari kekerasan fisik dan psikis di lingkungan pendidikan. Jadi, dua-duanya sama-sama memiliki kesalahan. Siswa melanggar tata tertib, kepala sekolah melanggar prosedur penegakan disiplin. Dari sisi sosial budaya, kasus ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat kita. Di masa lalu, hukuman keras dianggap wajar sebagai bentuk pendidikan disiplin. Tapi di zaman sekarang, masyarakat lebih sadar akan adanya hak anak dan cara mendidik yang humanis. Ini jadi refleksi bahwa dunia pendidikan kita harus terus berkembang, bukan lagi otoriter tetapi dialogis. Guru bukan cuma pihak yang memerintah, tetapi juga mitra belajar bagi siswa. Jika dilihat dari segi moral dan etika, dua pihak ini perlu bercermin. Siswa seharusnya menjaga adab terhadap guru dengan menaati aturan-aturan sekolah, karena merokok itu jelas bukan perilaku yang pantas, apalagi dilakukan di lingkungan sekolah. Tapi di sisi lain, guru dan kepala sekolah juga mempunyai tanggung jawab moral untuk memberikan teladan
Dan nilai-nilai Pancasila mendidik harus dilakukan dengan kasih sayang, bukan dengan emosi atau kekerasan. Jadi tindakan tegas itu boleh, asal tetap beradab. Dari sisi profesionalisme kerja, seorang kepala sekolah dan guru dituntut untuk bertindak berdasarkan kode etik profesi. Dalam kode etik guru Indonesia, disebutkan bahwa guru harus menghormati hak-hak siswa, menjunjung martabat peserta didik, dan tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun. Artinya, kepala sekolah harus menegakkan aturan dengan pendekatan edukatif, bukan secara emosional. Sementara siswa juga harus profesional sebagai peserta didik dengan menaati tata tertib dan menjaga nama baik sekolah. Dari keempat sisi tadi, bisa kita simpulkan bahwa kasus Cimarga bukan cuma soal hukuman dan mogok sekolah, tetapi tentang bagaimana pendidikan seharusnya dijalankan. Disiplin tetap penting, tapi harus dijalankan dengan nilai moral, etika, dan profesionalisme. Pendidikan IPS sendiri tujuannya adalah membentuk warga negara yang baik, bukan cuma patuh terhadap aturan, tetapi juga mempunyai empati, tanggung jawab, dan kesadaran sosial. Semoga kejadian ini jadi pelajaran untuk kita semua, bahwa mendidik dan dididik dua-duanya adalah proses saling menghargai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.